Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi ini adalah pertemuan kedua kita, mata pelajaran fisika. Jadwalnya agak sedikit berubah ya, kita bertemu di jam 8 pagi. Nah, minggu lalu kita membahas mengenai hukum Ohm dan hambatan jenis kawat. Dan itu ada di bab arus searah atau DC. Nah, bab sekarang juga kita masih ada di bab listrik searah atau DC, tapi materinya berbeda. Materi pertama itu ada hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ini berbunyi jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Ini maksudnya jumlah ya, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Contohnya langsung. Misalkan arusnya masuk dari sini itu sebesar 5 ampere. Kemudian dia nyebar nih, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Jadinya yang ke sini itu 2 ampere dan yang ditanyakan I2-nya. Kan rumus bunyi hukum 1 Kirchhoff tadi, jumlah I yang masuk sama dengan I yang keluar. I yang masuk itu adalah 5 ya, 1 saja I-nya. Dan yang keluar itu ada 2, jadi harus dijumlahkan. I1-nya 2 ampere ditambah I2-nya yang ditanyakan. Jadi kita dapat I2-nya adalah 3 ampere. Ini kan 2 ampere positif pindah ruas jadi negatif. Jadi 5 ampere dikurang 2 ampere. 5 kurang 2 sama dengan 3 ya. Selanjutnya kita masuk ke susunan resistor. Susunan resistor ini ada 2, ada susunan seri dan susunan paralel. Yang pertama susunan seri dulu. Nah, ini ada sebuah rangkaian di mana dalam rangkaian ini ada 3 buah resistor atau 3 buah hambatan. Ya, sebelumnya resistor itu adalah hambatan. Yang namanya hambatan pasti dia menjadi penghalang suatu arus atau penghalang suatu tegangan atau beda potensial dalam suatu rangkaian. Kembali ke rangkaian ini ada 3 buah hambatan. Hambatan 1 R1, hambatan 2 R2, hambatan 3 R3. Nah, kemudian di sini juga ada arus mengalir ke sini ya, arah arusnya dari kanan ke kiri. Set, masuk ke R1, namanya I1. Kemudian I-nya masuk lagi ke R2, namanya R2, I2. Kemudian masuk lagi ke R3, namanya I3. Dan ternyata karena ini kawatnya itu atau tidak ada titik percabangan dan hambatan atau resistornya ini berada dalam satu kawat, jadi arus yang di sini itu sama dengan arus yang di sini nilainya, sama dengan arus yang di sini, sama dengan arus yang di sini. Sehingga I sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Kemudian di ujung-ujung resistor ini juga ada yang namanya tegangan atau beda potensial. Resistor 1 beda potensialnya 1 atau V1, resistor 2 V2, resistor 3 V3. Dan ternyata beda potensial yang di sini atau beda potensial total dengan beda potensial yang ada di R1, di R2, di R3 itu berbeda. Jadi R total yang ada di sini itu sama dengan penjumlahan V atau beda potensial yang ada di R1, R2, dan R3. Sehingga V-nya sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3.
sehingga didapatkan rumus hambatan untuk susunan seri itu adalah RS atau resistor seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Selanjutnya susunan paralel resistor. Susunan paralel resistor itu rangkaiannya seperti yang digambar. Nah, ini misalkan ada dua resistor yang disusun secara paralel dan di sini ada arus yang mengalir dan juga ada beda potensial. Nah, arus yang mengalir dari sini ke sini, kemudian ke sini, stop, ternyata itu nyebar, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Sehingga I-nya, I yang di sini itu sama dengan penjumlahan I1 dan I2. Kemudian beda potensial yang ada di sini ternyata ketika diukur itu sama dengan beda potensial yang ada di ujung-ujung R1 dan sama dengan beda potensial yang ada di ujung-ujung R2. Sehingga V-nya sama dengan V1 sama dengan V2. Kemudian didapatkan rumus untuk susunan paralel resistor itu 1 per Rp atau resistor paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, langsung kita tambahkan 4 ohm ditambah 16 ohm ditambah 5 ohm. 16 tambah 4, 20 ditambah 5, 25 ohm. Nah, jadi didapatkan hambatan totalnya itu sebesar 25 ohm. Sudah ya, itu tadi mengenai susunan seri dan paralel resistor dan hukum 1 Kirchhoff. Sekarang kita masuk ke hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff dirumuskan jumlah GGL ditambah jumlah I dikali R sama dengan 0. Artinya, hasil penjumlahan dari GGL dalam sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Maksudnya kayak apa, Bu? Oh, tunggu. Ini ada syarat ternyata. Dalam hukum 2 Kirchhoff ini kita harus menentukan arah-arah. Yang pertama yang harus kita tentukan itu adalah arah loop. Kemudian selanjutnya kalau kita sudah menentukan arah loop, kita bisa menentukan arah arusnya. Nah, arus yang bernilai positif itu jika arah arusnya searah dengan arah loopnya. Kemudian arus akan bernilai negatif kalau dia berlawanan dengan arah loopnya. GGL akan bernilai positif jika arah loopnya itu bertemu dengan kutub positif GGL atau yang garisnya nanti lebih panjang. Dan GGL nanti akan bernilai negatif apabila arah loopnya menjumpai kutub positif GGL atau yang garisnya nanti lebih pendek. Langsung ke contoh saja. Nah, ini ada rangkaian. Nah, dalam hukum 2 Kirchhoff ini adalah GGL ya, bukan tegangan. Ini adalah GGL, ini adalah GGL. Dan rangkaiannya ini tertutup. Nah, GGL-nya ada 2, ada 12 volt, ada 16 volt. 6 volt. Terus hambatannya ada 2 ohm dan 4 ohm. Kemudian di sini ada titik A dan titik B. Nanti di soal bisa ditanyakan tegangan jepit jar yang ada di titik A ke titik B. Kalau ditanyakan seperti itu, jadi yang dihitung adalah bisa dari sini ke sini saja atau dari sini
ke sini saja, tidak bisa keseluruhan ya. Oke. Yang ditanyakan pada soal ini adalah I pada rangkaian tersebut. Yang A, yang B-nya tegangan jepit dari titik A ke titik B ya. Langsung saja. Sebelum kita menjawab soal, yang harus kita tentukan pertama itu apa tadi? Arah loop. Jadi arah loop itu bisa kita arahkan dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Ya, terserah. Di sini Ibu membuat arah loopnya itu dari kanan ke kiri, ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri ya. Jadi dia membentuk lingkaran tertutup. Artinya kalau dari sini ke sini, ke sini, ke sini sampai ke sini lagi ya. Karena dia tertutup. Loop itu adalah rangkaian tertutup. Kalau sudah kita menentukan arah loopnya, sekarang kita menentukan arah arusnya. Untuk lebih mudah supaya sama ya, supaya arusnya positif, jadi arah arusnya itu kita samakan saja dengan arah loopnya. Boleh tidak searah dengan arah loopnya, tapi nanti hasilnya negatif arahnya. Misalkan nih, I-nya kan tadi rumusnya GGL ditambah jumlah I kali R. Nah, kalau dia berlawanan, berarti jumlah GGL dikurang jumlah arus dikali R, karena dia berlawanan dengan arah loopnya. Oke, kalau sudah kita tentukan arah loop dan arah arusnya, sekarang kita jawab soalnya ya. Nah, untuk menjawabnya rumusnya tadi apa? Sigma atau jumlah GGL ditambah jumlah arus dikali R sama dengan 0. Untuk menentukan nilai GGL-nya ini, kita lihat arah loopnya. Arah loopnya dari sini bertemu garis yang lebih pendek. Kalau bertemu garis yang lebih pendek berarti dia negatif. Jadinya sini negatif 12. Kemudian bertemu GGL atau kutub positif GGL atau garisnya yang lebih panjang. Jadi 6 nilainya positif. Kemudian arus. Arus tadi akan bernilai positif jika dia searah dengan arah loopnya. Ini sudah searah, jadi positif di sini. Kemudian arus ini bertemu dengan hambatan sebesar 2 ohm. Jadinya I2 bertemu lagi dengan 4 ohm, hambatan 4 ohm. Jadinya I4 sama dengan 0. 6 dikurang 12 sama dengan min 6. 4 ditambah 2, 2 ditambah 4, 6. Jadinya dikali ke sini, jadinya 6i sama dengan 0. 6-nya nanti pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif, negatif. Pindah ruas jadi positif, jadinya 6i sama dengan 6. Sehingga didapatkan besar arusnya 6 dibagi 6 sama dengan 1 ampere. Paham ya sampai sini? Kemudian untuk menentukan tegangan jepit. Kalau tegangan jepit berarti dia dari sini ke sini saja atau dari sini ke sini. Boleh, terserah yang mana, sama jawabannya ya. Di sini Ibu, di sini dulu ya. Jadi I pada rangkaian adalah sebesar 1 ampere dengan arah yang searah dengan arah loopnya. Nah, masuk ke pertanyaan B. Yang ditanyakan tegangan jepit A ke B atau VAB. Rumusnya sigma GGL ditambah sigma I dikali R. Sama ya. Dengan yang di atas, cuma yang di atas sama dengan 0. Nah, ini karena dia dari sini ke sini saja atau dari sini ke sini saja, jadi satu saja GGL-nya dan satu saja hambatannya. Ibu di sini mengambil arahnya dari atas ke kanan aja.
Kalau kalian mau membuktikan nanti dari kiri ke kanan terus ke atas boleh, tapi pasti sama jawabannya dengan jawaban yang ini. Baik, langsung saja. Kita lihat GGL-nya dulu. Kan arah loopnya tadi ke sini ya. Jadi set bertemu dengan apa? Garis yang lebih pendek. Jadinya dia min 12. Kemudian arusnya bertemu searah dengan arah loop jadi positif. Bertemu dengan hambatan 2 ohm. Ini maksudnya I ya, bukan 1 ya, I. I-nya tadi sama dengan 1 ya, jadi I-nya di sini 1. Jadinya 1 kali 2 min 12 ditambah 2. Punya hutang 2 dibayar dengan 2. Jadinya masih ada hutang 10. Jadinya hasilnya min 10 volt. Baik, di sini
rumusnya yang ini ya. Karena yang diketahui di soal tadi arus dan tegangan. Nah, kita langsung masukkan saja. Arusnya 6 ampere. Tegangannya 12 volt. Waktunya 60 detik. Sehingga dihasilkan usahanya sebesar 4.320 joule. Joule. Mudah ya? Mudah banget. Selanjutnya soal nomor 2. Contohnya. Sebuah lampu tertulis 4 watt 220 volt dipasang pada tegangan 110 volt. Maka daya yang dipakai lampu adalah, nah, kalau kalian perhatikan, setiap kalian beli lampu itu pasti di kotaknya ada tulisan 40 watt 220 volt. Artinya kalau tegangannya 220 volt, dihasilkan wattnya itu sebesar 40 watt. Ya. Nah, ditanyakannya adalah daya yang dipakai lampu ketika tegangannya 110 volt. Artinya nih ada P1 atau daya 1 40 watt, ada V1 220 volt, dan ada V2 110 volt. Yang ditanyakan adalah P2-nya. Kalau lampu yang digunakan itu adalah sama ya, ini otomatis sama ya. Lampu yang digunakan itu sama, cuma tegangan yang digunakan itu dipasangkan pada lampu itu berbeda. Sehingga kalau lampunya itu sama, R-nya mestinya tetap. Jadi, kita bisa pakai rumus yang ada R-nya dan ada P-nya. Yang ada R dan V-nya tadi adalah P sama dengan V kuadrat per R. Nah, karena R-nya tetap, jadi bisa kita pindah ruas, P-nya ke bawah, jadi hasilnya V kuadrat per P. Karena ada dua ya, ada P1, ada P2, ada V1, ada V2, jadi ini bisa kita bandingkan saja langsung. V1 kuadratnya, V1-nya 220 dikuadratkan, kemudian P1-nya 40, V2-nya 110 dikuadratkan per P2 yang ditanyakan. Kali silang ya. 220 kuadrat dikali P, kemudian sama dengan 110 kuadrat dikali 40. Untuk lebih mudah perhitungan, kita kelompokkan yang berkuadrat, yang kada berkuadrat dengan yang kada berkuadrat. Jadi 220 volt sama 110 volt. Sehingga 220 volt 110-nya pindah ke bawah jadi per 110 sama-sama pangkat 2. Jadi kita langsung dalam kurung kayak gini, pangkat 2. Sama dengan 40, P-nya pindah ruas, jadinya per P2. Sehingga dihasilkan 220 dibagi 110 itu hasilnya 2 kuadrat sama dengan 40 per P2. Pindah ruas ya. Jadinya 40 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 40 2-nya pindah ruas. Jadi per 4 sama 40 dibagi 4 sama. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Salah hilaf mohon maaf. Nanti ada tugas. Tugasnya Ibu kirim di bawah link video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.